Sobat Geners, welcome to Genome Talk. Ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Kembali lagi dengan saya Wendeling sebagai host pada episode kali ini. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu atau narasumber dokter muda yang bernama Kevin Pratama ya. Selamat siang dok, jadi bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat siang, kabar saya baik, terima kasih. Nah, jadi untuk dokter muda Kevin Pratama, boleh sebelumnya memperkenalkan diri dulu kepada Sobat Geners nih. Baik, hai Sobat Geners, nama saya Kevin Pratama. Saya sekarang sedang stase di Opjin di Rumah Sakit Undata Palu. Oke, nah dok, jadi pada episode kali ini kita membahas mengenai diabetes gestasional nih. Nah, jadi untuk Sobat Geners sudah pasti tahu sekali ya mengenai penyakit diabetes ini, karena sudah sering sekali kita dengar dan kita semua tahu kalau penyakit diabetes ini termasuk penyakit yang tergolong berbahaya juga ya dok ya. Nah, cuman pada hari ini kita akan membahas mengenai diabetes gestasional. Jadi untuk pertama-tama boleh nggak untuk dokter muda Kevin Pratama menjelaskan nih mengenai apa sih itu diabetes gestasional dan seberapa sering kondisi ini terjadi pada ibu hamil yang ada di Indonesia? Baik, jadi untuk diabetes gestasional ini sendiri, jadi itu kita masyarakat Indonesia kita ketahuinya itu diabetes itu sebagai kencing manis atau biasanya kita kenal sebagai penyakit gula. Jadi kalau misalnya masyarakat biasanya kita tanya, ibu ada tidak penyakit gulanya kayak gitu kan. Nah, jadi untuk diabetes gestasional ini sama seperti penyakit gula pada umumnya. Jadi kadar gula dalam darah itu meningkat sangat pesat dari batas normalnya dan itu terjadi namanya gestasional ya, jadi dia terjadi pada saat kehamilan. Nah, jadi untuk diabetes gestasional ini sebenarnya adalah kondisi di mana kadar gula darah itu terjadi peningkatan di luar batas normal dan itu terjadi pada masa kehamilan, di mana biasanya paling sering terjadi pada trimester ketiga kehamilan. Namun tidak menutup kemungkinan dia terjadi dari trimester 1, 2 ataupun 3. Nah, untuk angka kejadiannya di Indonesia itu sendiri itu cukup tinggi, di mana angka kejadiannya itu dia berada pada kisaran 8%. Jadi ada 8 ibu yang mengalami diabetes gestasional dari 100 total partisipan seperti itu. Nah, jadi diabetes gestasional ini rawan terjadi pada ibu hamil saja ya dok ya? Iya, seperti namanya, di mana diabetes gestasional berarti ini memang kondisi yang terkhusus hanya terjadi pada ibu hamil saja. Oke. Nah, jadi untuk penyebab utama terjadinya diabetes gestasional ini apa nih dok? Apakah ada faktor resiko tertentu yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami diabetes gestasional ini? Nah, iya. Baik, jadi untuk diabetes gestasional ini sendiri memang pada dasarnya dia itu ada beberapa faktor risiko yang umum terjadi, seperti contohnya yang pertama itu adalah obesitas. Jadi ibu yang mau merencanakan kehamilan itu sebaiknya untuk berat badannya itu adalah berat badan ideal. Ini yang sebaiknya, karena salah satu faktor risiko daripada terjadinya diabetes gestasional ini adalah karena obesitas. Ini yang pertama, karena ada gangguan dari metabolismenya di dalam tubuh. Nah, kemudian yang kedua ada riwayat sebelumnya. Jadi ibu yang di dalam hierarki keluarganya atau dalam silsilahnya itu ada keluarga yang mengidap diabetes atau bahkan ibunya itu juga ada diabetes gestasional, itu lebih besar untuk mengalami diabetes gestasional ini sendiri, seperti itu. Nah, untuk apa yang mendasari terjadinya diabetes gestasional ini, itu biasanya terjadi dikarenakan ada gangguan pada insulin. Nah, biasanya masyarakat ini taunya insulin itu ada tuh yang di dalam kayak pena kayak gitu ya, itu insulin. Nah, insulin di dalam tubuh itu sebenarnya mencukupi seharusnya ya untuk setiap apa yang kita makan, itu insulin akan diproduksi untuk memasukkan makanan ini tadi ke dalam sel tubuh kita. Jadi kita itu sebagai manusia kita butuh energi ya untuk bergerak, untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, energinya itu dapatnya dari mana? Energi itu dapatnya dari gula atau karbohidrat yang kita konsumsi. Nah, gula dan karbohidrat ini itu nantinya akan melewati proses yang panjang dalam tubuh untuk bisa kita gunakan. Tapi dia masuk di dalam tubuh untuk bisa kita gunakan itu dia butuh insulin. Nah, ini. Nah, jadi ketika terjadi gangguan pada metabolisme insulin di dalam tubuh itu, maka akan terjadi
kondisi yang kita kenal sebagai diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus dalam hal ini kalau misalnya pada ibu hamil dia terjadinya pada trimester ketiga kehamilan, itu kita sebutnya sebagai diabetes gestasional. Nah, jadi dia sudah ada gangguan pada insulinnya, dia resisten pada insulin sehingga kadar gula darahnya itu akan meningkat terus menerus dan itu tidak terkontrol. Itulah yang kita sebut sebagai diabetes gestasional. Oke, nah jadi kalau untuk cara mendiagnosis diabetes gestasional ini seperti apa, Dok? Apa saja tes yang biasanya dilakukan nih? Oke, baik. Jadi untuk di Indonesia itu sendiri ada beberapa sebenarnya uji yang laboratorium yang bisa digunakan untuk mendiagnosis diabetes gestasional ini sendiri. Jadi biasanya kalau ibu itu datang itu ada gejalanya. Jadi ada gejala yang harus biasanya itu ada pada pasien dengan diabetes gestasional. Yang pertama, dia banyak makan. Ada kita kenalnya itu di dunia medis sebagai polifagi, polidipsi dan poliuri, di mana dia banyak makan, polifagi, kemudian ada banyak kencing, polidipsi dan juga polidipsi, mohon maaf, dia itu banyak minum, dan juga poliuri dia banyak kencing. Nah, kalau sudah ada gejala ini, itu kita bisa berpindah ke pemeriksaan laboratorium. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium itu biasa yang digunakan sesuai standarnya itu ada HbA1c, kemudian ada tes toleransi glukosa oral, dan juga pemeriksaan gula darah puasa dan pemeriksaan gula darah sewaktu. Nah, namun untuk pemeriksaan diabetes gestasional yang disarankan itu dari ADA atau American Diabetic Association itu adalah pemeriksaan menggunakan tes toleransi glukosa oral. Jadi ibunya dari malam hari itu diminta untuk puasa terlebih dahulu. Nah, setelah puasa kurang lebih selama 8 jam, kemudian dia datang di fasilitas kesehatan, itu nanti akan diberikan larutan gula atau sirup, kemudian untuk diminum dan dicek kembali untuk kadar gula darahnya dalam 2-3 jam. Kemudian, nah kalau misalnya kadar gula darahnya itu dia di atas 200 mg per desiliter, nah itulah yang kita katakan sebagai diabetes gestasional. Oke, baik. Nah, untuk gejala-gejalanya tadi sudah dokter mudah sebutkan ya tadi ya. Nah, kalau bagaimana sih diabetes gestasional ini bisa mempengaruhi ibu hamil dan juga janinnya? Apakah berpengaruh juga nih, Dok? Dan apa saja komplikasi yang mungkin terjadi? Oke, baik. Jadi untuk diabetes gestasional ini sendiri itu kan dia gangguannya pada metabolik. Jadi seluruh tubuh itu pasti ada gangguannya karena ini yang terpengaruh ini bukan hanya satu sistem ya. Jadi karena gula itu tadi disebutkan dia itu dibutuhkan di seluruh tubuh itu untuk energi. Jadi otomatis kalau misalnya yang sumber energi utamanya kita itu terganggu, yang di dalam pun itu akan terganggu semuanya. Nah, bagaimana diabetes gestasional ini mempengaruhi baik ibu dan janinnya. Nah, untuk ibu itu sendiri, karena diabetes gestasional ini juga merupakan salah satu tipe daripada diabetes, jadi komplikasi umum daripada diabetes itu ada. Seperti contohnya, ibu itu bisa sampai di tahap bisa koma gara-gara kadar gula darahnya itu terlalu tinggi seperti itu ya. Jadi karena kekentalan darah yang meningkat, kemudian bisa juga karena ada kondisi yang disebut dengan ketoasidosis, di mana pH darahnya itu atau kondisi darah ibu itu terlalu asam karena terlalu banyak gula dalam darah dan yang diubah menjadi badan keton. Kemudian yang kedua itu ibunya itu bisa mengalami hipoglikemik, karena ini biasanya kalau sudah datang dengan diabetes itu biasanya kan diberikan obat-obatan tuh baik oral ataupun diberikan injeksi insulin. Nah, saat penggunaan obat-obatan ini atau injeksi insulin tanpa pengawasan ataupun dia tanpa edukasi yang cukup, ini akan mengakibatkan salah satu komplikasi ada hipoglikemi. Contohnya misalnya ibunya habis injeksi insulin terus tidak makan. Nah, itu kadar gula darahnya akan turun drastis dan ini bahkan lebih berbahaya lagi daripada kadar gula darah yang tinggi, karena ibunya bisa saja tidak sadar karena kadar gula darahnya rendah. Nah, kemudian karena diabetes gestasional ini juga mempengaruhi pada bayinya, itu bayinya biasanya yang terjadi adalah bayinya itu menjadi besar atau biasa dikenal di dunia medis sebagai makrosomia, di mana bayinya ini beratnya lebih daripada 4 kg. Nah, kalau misalnya bayinya di atas 4 kg, otomatis nanti saat lahir itu akan sulit untuk lahir secara normal. Nah, saat dia lahir secara normal itu bisa saja akan terjadi robekan pada jalan lahir pada ibunya. Karena kenapa? Ukuran bayinya yang sangat besar seperti itu. Dan ini tentunya mengakibatkan bayinya itu dapat mengakibatkan
ibunya ini akan terjadi perdarahan pada jalan lahirnya. Nah, itu yang beresiko pada ibunya. Nah, sedangkan pada bayinya sendiri, karena tadi ada gangguan pada metabolisme glukosa ini, yang pertama itu ada bayinya bisa lahir prematur. Kemudian yang kedua itu bayinya besar atau lahirnya itu lebih dari 4 kg. Kemudian bayinya itu juga bisa mengalami gangguan pada pernafasan saat lahir, atau biasa kita sebutnya itu ada RDN pada bayi, ya, respiratory distress neonatorum. Nah, jadi kondisi-kondisi ini tentunya itu bisa berefek pada bayinya. Jadi tentunya setelah yang saya sebutkan tadi, diabetes gestasional itu berbahaya baik pada ibu dan juga pada janinnya, sehingga memang harus perlu penanganan yang tepat seperti itu. Nah, jadi cukup berbahaya juga ya diabetes gestasional ini, karena bukan hanya berpengaruh sama kesehatan ibu, tapi juga pada janinnya. Jadi untuk ibu hamil perlu sekali untuk memperhatikan kesehatannya sendiri. Nah, apa saja nih dok pilihan pengobatan diabetes gestasional? Apakah pengobatannya hanya melibatkan perubahan gaya hidup ataupun perlu menggunakan obat-obatan? Oke, baik. Jadi untuk diabetes gestasional ini sendiri itu secara garis besar itu ada terbagi dua untuk klasifikasinya. Jadi ada yang tipe A1 dan tipe A2. Nah, untuk yang tipe A1 ini dia bisa membaik dengan, jadi dia saat datang tes toleransi glukosa oral tadi itu dia terganggu di situ. Tapi kemudian dengan perbaikan diet, dengan pola makan, itu dia bisa membaik kondisinya. Nah, ini tidak perlu kita tata laksana dengan obat-obatan oral maupun dengan injeksi insulin. Karena dengan modifikasi gaya hidup sehat itu sudah cukup. Seperti itu. Nah, sedangkan yang untuk tipe A2 itu dia lebih ke ini. Jadi dia tes toleransi glukosa oralnya itu terganggu, kemudian saat dia sudah dilakukan perubahan pada diet, itu masih tetap mengalami gangguan pada kadar glukosa darahnya, dan juga itu bukan hanya TTGO-nya yang terganggu, tapi GDP-nya juga atau gula darah puasanya juga biasanya terganggu. Nah, ini yang membutuhkan intervensi menggunakan obat-obatan seperti insulin. Nah, untuk pemilihan obat-obatan tadi itu, jadi yang disarankan untuk pada ibu hamil itu yang digunakan adalah injeksi insulin, tidak disarankan obat-obatan oral. Ini berdasarkan guideline yang kita pakai di Indonesia. Karena kenapa? Untuk penggunaan obat-obatan oral itu sendiri tentunya bisa mengakibatkan efek samping. Nah, efek samping ini biasanya tidak diinginkan kan pada ibu hamil, apalagi sama ibu hamil itu ada fetal atau ada janin yang sedang berkembang. Sehingga yang digunakan itu berdasarkan guideline yang kita gunakan di Indonesia adalah menggunakan insulin, yang dimana untuk penggunaan insulin ini disesuaikan berdasarkan berat badan ibunya dan juga berdasarkan jumlah konsumsi harian dari ibu itu sendiri, dan ini bisa kita dapatkan di fasilitas kesehatan terdekat kita seperti itu. Oke, baik. Nah dok, bagaimana nih cara ataupun peran makanan dan juga olahraga dalam mengelola diabetes gestasional ini? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun menu makanan dan program olahraganya? Oke, baik. Jadi untuk diabetes gestasional ini sendiri tata laksananya kurang lebih itu sama seperti kondisi diabetes pada umumnya. Jadi untuk ibu itu cuma karena ini ibunya ibu hamil ya. Jadi untuk olahraganya tadi yang disebutkan itu olahraganya itu memang agak sedikit dibatasi ya, karena tidak bisa olahraga yang berat seperti itu ya. Nah, jadi untuk yang disarankan itu adalah jalan kaki saja. Jadi jalan kaki dengan jumlah itu biasanya 150 menit dalam 1 minggu. Nah, itu bisa dibagi mungkin 30 menit sehari selama 5 kali seperti itu. Nah, sedangkan untuk tadi untuk yang pola makan ya, untuk dietnya. Jadi untuk diet itu pada orang dengan pada ibu dengan diabetes gestasional itu yang disarankan adalah penggunaan makanan yang tinggi seratnya. Yang pertama tinggi seratnya, kemudian kan warga Indonesia itu cenderung memang mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok ya. Nah, nasi itu biasanya indeks glikemiknya atau kadar gulanya itu biasanya tinggi. Nah, bisa diganti dengan atau misalnya dicampur dengan sumber karbohidrat lain seperti contohnya itu jagung dan juga kentang, di mana kedua bahan makanan ini itu indeks glikemiknya lebih rendah karena metabolismenya di dalam tubuh itu lebih lambat. Jadi walaupun sama jumlah karbohidratnya, tapi itu lebih lama diproses, jadi penyerapannya lebih lambat, dan ini mencegah supaya ibunya itu tidak mengalami lonjakan gula darah yang
langsung tinggi seperti itu karena dia di metabolisme secara perlahan-lahan. Dan untuk intake itu secara kebutuhan ibu hamil itu disarankan itu 2000 sampai 2500 kilokalori per hari. Tapi tentunya harus dikondisikan juga bagaimana ibunya. Kalau misalnya ibunya tentu lebih besar misalnya, itu butuh asupan kalori yang lebih tinggi juga seperti itu. Dan memang disarankan konsumsi tetap harus ada karbohidratnya seperti tadi yang saya sebutkan, ada kentang dan juga jagung, dan juga tetap bisa nasi, tapi tentunya harus ada pembatasan seperti itu. Kemudian kemudian ada protein baik hewani ataupun nabati seperti itu. Baik hewani itu contohnya kalau di Indonesia yang paling sering itu diet Mediterania menggunakan ikan seperti itu, dan juga ada bisa ada ayam dan juga daging merah yang tentunya baik sebagai sumber daripada asam folat juga yang dibutuhkan dan juga zat besi oleh ibunya. Selanjutnya ada lemak, dan lemak ini yang disarankan adalah lemak-lemak yang tidak tersaturasi. Jadi dia lemak-lemak golongan polyunsaturated fatty acid. Jadi dia itu biasanya didapatkan seperti ada alpukat, dan juga ada makanan-makanan yang lemaknya itu lebih mudah untuk dipecah di dalam tubuh. Jadi tidak membebani daripada ibunya seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk menu-menu makanannya tadi sudah sangat jelas sekali ya dijabarkan oleh dokter muda. Jadi perlu sekali untuk memperhatikan menu makanan dan memperhatikan untuk kadar gulanya juga ya dok ya. Dan untuk pilihan olahraganya itu cukup dengan jalan kaki ya Sobat Geners ya. Jadi kalau bisa kayak ibu hamil itu jalan kaki, jalan-jalan sore atau jalan-jalan pagi ya. Jadi olahraga ringan aja. Nah, boleh nggak dok saya kasih contoh kasus nih ya, yang mungkin menjadi apa ya, bisa realita lah gitu loh. Nah, ada nih dok, kalau ada seorang ibu yang berumur 30 tahun dengan kehamilan pertama kali, dia itu baru saja didiagnosis diabetes gestasional. Nah, ibu ini sangat khawatir banget nih tentang dampaknya pada janin. Nah, apa yang bisa dokter sampaikan untuk menenangkan ibu hamil ini, dan apa saja langkah-langkah yang perlu ia lakukan? Baik, jadi untuk kasusnya ini ibu 30 tahun ya, kemudian dia mengalami diabetes gestasional pada kehamilan yang pertama. Iya, betul. Ya, namanya kalau kehamilan pertama memang biasanya itu membuat ibu-ibu sekalian itu pasti agak panik ya kalau ada apa-apa, apalagi dibilang ini ada kondisi nih, ada diabetes gestasional ya. Apa itu, kayak pasti akan panik seperti itu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah kalau ibu-ibu sekalian kalau berkunjung ke fasilitas kesehatan, kemudian diberitahu seperti itu sama dokternya, mintalah penjelasan dulu yang lebih lengkap seperti itu. Jangan tiba-tiba parno, kemudian nanti itu akan mempengaruhi malah kesehatan ibunya. Kalau misalnya dia panik sendiri, kemudian dia jadi parno di rumah seperti itu, akan memperburuk kondisinya. Nah, carilah informasi terlebih dahulu. Nah, jadi kalau sudah diberikan informasi bahwa kondisi diabetes gestasional ini bisa ditangani. Jadi bisa ditangani seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, itu kita bisa menanganinya dengan perubahan gaya hidup. Jadi bukan tidak serta-merta bahwa dia kena diabetes gestasional dia harus langsung obat seperti itu. Dia dari pola hidup saja itu bisa membaik sebenarnya, karena tadi ada yang disebutkan dia membaik dengan perubahan pola makan dan gaya hidup yang sehat. Nah, otomatis kalau misalnya ibunya datang diedukasi seperti itu, ibunya bisa pulang ke rumah, kemudian bisa mulai perubahan pada pola dietnya dan juga bagaimana dengan olahraganya. Nah, nantinya dia bisa kontrol secara berkala lewat jadwal ANC misalnya dia kontrol. Nah, kalau misalnya dia punya kadar gula darahnya itu sudah terkontrol, maka untuk intervensi yang tadi itu tinggal dilanjutkan saja. Namun kalau misalnya ada perburukan, misalnya tidak diminta, tadi ibunya ada perburukan kondisi atau misalnya ada sesuatu yang memburuk, itu bisa tentunya konsultasi terlebih dahulu dengan dokternya untuk nanti dianjurkan apakah dia harus menggunakan intervensi obat-obatan seperti contohnya tadi ada injeksi insulin untuk menurunkan kadar gula darahnya. Dan untuk diabetes gestasional ini sendiri kalau misalnya ditangani dengan baik, nanti setelah kehamilan itu bisa sembuh sendiri atau bisa remisi sendiri seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi kalau untuk diabetes gestasional ini bisa sembuh sendiri setelah selesai melahirkan ya dok? Iya,
Tapi tentunya kalau misalnya nanti kalau misalnya ini sudah habis dicek kembali setelah kelahirannya itu sudah turun kadar gula darahnya, ibu ini tetap harus pergi ke fasilitas kesehatan minimal 3 tahun sekali. Untuk apa? Karena dia ini tetap ada risiko untuk mengalami diabetes mellitus seperti itu. Jadi ibu-ibu yang misalnya pernah nih dikasih tahu sama dokternya, ibu ini mengalami diabetes gestasional selama kehamilan, kemudian setelah lahir anaknya ternyata diabetesnya hilang nih. Nah, itu ibunya jangan tiba-tiba langsung tidak mau kontrol apa-apa lagi. Nah, jadi untuk diabetes gestasional itu sudah salah satu pertanda bahwa ada gangguan dalam metabolismenya, baik insulin ataupun kadar glukosa dalam darahnya. Jadi dia harus screening secara rutin selama setiap 3 tahun untuk melihat apakah kadar gula darahnya itu masih normal atau ada terjadi malah ibunya ada diabetes mellitus nanti di kedepannya seperti itu. Oke, nah jadi tidak boleh diremehkan atau diabaikan ya dok ya, walaupun sudah hilang atau sembuh sendiri diabetes gestasionalnya ini. Nah, kalau untuk peran dukungan keluarga dan komunitas dalam membantu ibu hamil dengan penyakit diabetes gestasional ini seberapa penting sih dok? Ya. Oke, jadi untuk peran keluarga dan juga komunitas ya, jadi tentunya ini yang dibicarakan adalah ibu yang sedang hamil. Jadi tentunya peran keluarga itu sangat penting. Nah, dari komunitas juga tentunya penting. Yang pertama itu adalah dari segi dukungan dari keluarganya ya, bagaimana keluarganya itu bisa membantu. Tadi kan sudah disebutkan bahwa dia ibu baru hamil pertama, tapi dia panik nih dengan diagnosis dari dokter, dia ada diagnosis diabetes gestasional. Nah, itu kalau support system dari keluarganya baik, ibunya tentunya bisa menghandle untuk tentunya luapan emosinya lebih baik, dan juga bagaimana nanti di rumah bisa suaminya bisa bantu, misalnya ini makanan yang tadi disarankan dokter nih, ini baik untuk kamu dan ini sebaiknya dihindari, seperti itu. Tentunya kalau seperti itu ibunya tidak merasa saya sendiri nih kayak gitu, saya ada penyakit, saya gimana nanti ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada support system yang baik, orang-orang keluarga saya mau nih bantu saya, orang-orang mau saya sembuh, jadi seperti itu. Jadi saya tidak perlu panik, kan saya kontrol juga seperti itu. Nah, tentunya kalau misalnya komunitas, kalau komunitasnya itu bagus, itu juga akan mendukung nih ibunya. Misalnya ada komunitas di lingkungan, misalnya RT RW nih, ada misalnya senam ibu hamil, atau misalnya ada komunitas untuk jalan-jalan sore atau apa, tentunya bisa membuat ibunya lebih termotivasi nih untuk olahraga, dibandingkan kalau misalnya dia harus menginisiasi sendiri. Saya disuruh dokter nih 30 menit setiap hari selama 5 hari, tapi males nih gerak kayak gitu kan, di sofa aja rebahan ya. Kalau misalnya ada komunitas kan bisa tuh, kayak ibu-ibu yang di kompleks datang manggil, ibu ayo jalan-jalan sore, ayo sama-sama, kan bisa lebih memancing ibunya untuk berolahraga, dan tentunya ini bisa membantu untuk penyembuhan yang lebih baik, seperti itu. Ya, jadi mungkin terlihat sepele sekali ya soal dukungan ini, padahal penting sekali karena bisa dibilang menjaga mental ibu hamil juga ya, karena dengan moodnya bagus, pikirannya positif, jadi bisa terjaga lah kesehatannya, karena semuanya kan dimulai dari pikiran kita sendiri juga ya. Nah, untuk pesan penting nih dok, sebagai penutup, boleh nggak kasih pesan penting untuk para sobat Geners di luar sana mengenai menjaga kesehatan, apalagi soal diabetes gestasional nih? Baik, jadi untuk saran saya kepada Sobat Geners di luar sana, kalau misalnya ini diabetes gestasional ya, jadi diabetes gestasional itu terjadi pada ibu hamil. Sudah disebutkan tadi resikonya, salah satunya itu adalah obesitas dan juga adanya riwayat keluarga. Nah, jadi kalau misalnya mau program hamil atau misalnya mau program untuk punya anak, sebaiknya memang kita sudah harus mawas dengan kesehatan kita sendiri. Jangan nanti sudah terkena penyakitnya baru kita mencari pertolongan, seperti itu. Tubuh kita itu adalah kerajaan kita sendiri, jadi kita yang harus menjaganya, bagaimana supaya tubuh kita itu tetap sehat, apalagi nanti akan berdampak pada anak yang akan dilahirkan oleh ibunya, seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk dokter muda Kevin Pratama, terima kasih banyak atas waktunya dan juga ilmu yang sangat bermanfaat ya. Dan untuk para sobat Geners, kalian jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe akun YouTube Gene on Call supaya kalian tidak ketinggalan dengan episode-episode terbaru dari kita nih. Nah, dok, sebagai penutup boleh nggak kita sama-sama mengucap jargon dari Gene on Talk? Kalau saya bilang Gene on Talk, kita sama-sama bilang let's talk about women's health. Bisa ya? Oke. Gene on Talk, let's talk about women's health.